Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Global Perspective Podcast. Hari ini kita akan bahas topik menarik nih, Breaking Stereotypes, Why MUN is not just for IR students. Banyak orang mengira bahwa modal United Nations atau MUN adalah ajang yang hanya relevan bagi mahasiswa hubungan internasional. Tapi apakah itu benar? Apakah mahasiswa dari jurusan lain juga bisa ikut berkontribusi dan mendapat manfaat dari MUN? Untuk membahas lebih lanjut, kita kedatangan narasumber spesial nih, Bang Reza Andika yang saat ini menjabat sebagai Presiden di USU MUN Club. Bang Reza yang pastinya sudah berpengalaman di MUN. Mari kita sapa. Hai Bang Reza, terima kasih sudah bergabung di podcast ini. Gimana kabarnya hari ini? Hai Najwa, mungkin aku kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Reza Andika Siregar, President of USU MUN Club 2025. I think today I'm feeling great today. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau tahu dulu nih, gimana Bang Reza awalnya mengenal MUN? Apakah dari kampus, atau dari teman, atau mungkin dari sosial media? Nah, dulu aku awalnya kenal MUN itu dari SMP gitu ya, dari sosial media. Ketika aku buka Explore itu ada seseorang gitu ya, atau mahasiswa yang emang dia pegang sertifikat dan juga piala gitu. Dan dia jadi best delegate dan sebenarnya awalnya itu aku nggak terlalu paham ya MUN itu secara mendalam gitu. Nah, yang aku taunya waktu itu MUN itu ya kita mewakili sebuah negara ngebahas isu tertentu dan kita nyelesain masalahnya secara bersama-sama gitu di dalam suatu forum gitu. Tapi semenjak aku masuk ke USU Model United Nation Club, di situ lah aku banyak belajar dan explore terkait MUN ini, gimana sistem kerjanya, flow-nya gimana, skemanya gimana, strukturnya gimana, gitu sih. Oh, menarik banget ya. Aku rasa banyak juga yang kenal MUN lewat jalur yang berbeda-beda. Tapi yang pasti, semua berawal dari rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru ya kan Bang? Oke, sekarang kita masuk ke inti diskusi kita. Jadi banyak orang nih yang berpikir kalau MUN itu hanya untuk mahasiswa hubungan internasional. Menurut Bang Reza, kenapa stereotip ini bisa ada atau terbentuk? Well, I think that's a pretty interesting question ya. Kenapa international relations student malah yang banyak terjun di MUN gitu ya? Ini sebenarnya stereotipnya aku rasa kurang masuk gitu ya, karena sebenarnya sebelum-sebelumnya juga MUN ini diisi sama semua jurusan gitu. Kenapa hubungan internasional yang emang lebih banyak masuk ke sana? Karena seperti yang kita tahu MUN itu basically adalah konferensi simulasi gitu ya, dari yang mirip dengan PBB, yang dimana itu kan ngebahas tentang isu global, ada negosiasi, ada public speaking, jadi itu kan relate banget sama anak hubungan internasional ya. Jadi mereka ngira kalau misalnya ya itu hanya untuk anak hubungan internasional dan untuk mahasiswa lain itu kurang relate gitu. Padahal sebenarnya untuk semua mahasiswa bisa sih masuk MUN atau ngikuti MUN gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke persepsi yang berkembang ya, bukan karena ada aturan yang mengharuskan MUN untuk mahasiswa IR. Ya benar, karena nggak ada satupun rules atau peraturan yang menyatakan bahwasanya MUN ini cuma hanya untuk mahasiswa hubungan internasional gitu. Dan semua MUN itu semua jurusan itu bisa ngikutin gitu. Buat Bang Reza sendiri sebagai seorang yang udah pernah terlibat di MUN nih, apakah pernah melihat mahasiswa dari jurusan lain yang sukses dalam MUN? Untuk mahasiswa lain yang sukses di MUN, aku rasa banyak ya. Contohnya itu ada Mutia Fadila Khairunisa, dia dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang dimana dia itu kemarin itu jadi delegasi mewakili Indonesia. Dia BTW dari Universitas Indonesia gitu ya. Dia mewakili Indonesia untuk jadi delegate, yang dimana di UNESOC 2025 gitu. Dan alhamdulillahnya dia menjadi best delegate sih di situ. Dan itu menyatakan bahwasannya nggak hanya mahasiswa hubungan internasional aja gitu kan yang emang bisa di MUN, dan kita lihat si Mutia ini juga bisa gitu. Keren banget ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih. Kalau menurut Bang Reza sendiri, mahasiswa dari berbagai jurusan bisa berkontribusi dalam MUN dengan cara apa aja? Sebenarnya banyak cara ya untuk semua jurusan itu berkontribusi ke dalam MUN ini, karena semua jurusan itu kan beragam jenis ininya ya, beragam jenis mata kuliahnya atau beragam jenis materi yang dibawakan dalam perkuliahannya gitu, dan itu memperkaya wawasan atau perspektif dari gimana kita menyelesaikan isu-isu yang ada di negara tersebut gitu. Contohnya misal kalau hukum itu dia bisa menyelesaikan drafting resolution dari suatu
hukum yang ada di suatu negara gitu ya. Kalau ekonomi, dia bisa mengatasi kebijakan finansial di suatu negara tersebut. Dan juga misalnya kalau contoh anak teknik itu kan jago ya inovasinya, dan dia bisa mengatasi suatu permasalahan itu dengan inovasi-inovasi atau teknologi terbarukan yang mereka buat gitu. Jadi sebenarnya setiap jurusan itu memiliki keunggulan yang masing-masing itu berguna satu sama lain sih gitu. Ternyata kontribusinya lumayan luas ya. Aku rasa kalau makin banyak orang yang tahu hal ini, makin banyak juga nih yang tertarik ikut MUN. Tapi di sisi lain pasti ada tantangannya juga ya buat mahasiswa non-IR yang baru pertama kali ikut MUN. Misalnya ya mungkin mereka belum familiar dengan istilah diplomasi atau aturan debatnya. Menurut Bang Reza gimana? Ya, itu sebenarnya merupakan tantangan awal ya ketika semua jurusan itu masuk ke dalam MUN ini, karena mereka itu sangat unfamiliar terhadap terms atau struktur atau flow-nya dari skema MUN ini sendiri gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya, tapi gimana cara kita menanggapinya gitu ya atau menyikapinya, karena balik lagi itu adalah proses pembelajaran juga ya. Jadi ketika kita pengen belajar suatu hal itu memang kita harus banyak explore lagi, lebih luas lagi gitu. Dan itu sih jadi tantangan yang tersendiri dari MUN ini gitu. Jadi, Untuk mahasiswa semua jurusan. oke. Jadi intinya semua orang bisa ikut MUN ya, asalkan mau belajar dan paham cara kerjanya. Benar-benar. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita, aku ingin membacakan beberapa pertanyaan nih dari audiens. Buat yang pertama itu, apakah ada jurusan tertentu yang justru memiliki keunggulan di MUN selain AR? Oke, again udah aku bilang kayak yang tadi gitu ya, udah aku mention sebelumnya kalau misalnya semua jurusan itu, semua apa ya, semua jurusan yang bisa masuk ke MUN itu kan memiliki keunggulannya masing-masing di bidangnya juga gitu ya, yang kayak aku bilang tadi. Dan sebenarnya nggak ada yang unggul satu sama lain karena mereka itu bidang yang saling mempengaruhi gitu. Gimana contohnya hukum ke ekonomi, ekonomi ke hukum gitu kan, itu kan saling berkaitan erat gitu ya. Dan aku rasa sebenarnya semua jurusan itu ini berkaitan erat untuk terkait hal tersebut gitu. Oke, pertanyaan kedua nih, apa saran Bang Reza untuk mahasiswa non-IR yang ingin ikut MUN tapi masih merasa minder atau kurang percaya diri? Mungkin kalau saran dari aku sebenarnya kita banyak belajar lagi ya, gimana MUN itu cara bekerjanya gitu ya, kayak terms-nya, terus itu juga flow-nya, skemanya gitu. Dan memang harus kita apa ya, memperluas lah knowledge kita terkait MUN gitu. Dan mungkin kita bisa ngikuti juga perlombaan di awal-awal gitu. Dan aku rasa sebenarnya lebih ke belajar dan juga banyak explore terkait MUN ini gitu. Oke, makasih banyak ya Bang Reza atas diskusinya yang lumayan insightful. Aku harap teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan perspektif baru nih bahwa MUN bukan hanya untuk mahasiswa hubungan internasional, tapi untuk semua orang yang ingin memahami isu global dan melatih keterampilan berpikir kritis. Oke, sekian. Jangan lupa follow media sosial Munkulp ya untuk update terbaru tentang MUN dan kegiatan lainnya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.